بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الهمام وزاد رجح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Begerapatan sekali. Minta setan. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa bashiruhu wa nadhiruhu la hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali minta al-qaulul mahmud. Minta al-qaulul mahmud fi ahkamil maulud. Santreh kitab al-qaulul mahmud fi ahkamil maulud. Di dalam majlis yang baik, di dalam majlis yang mulia, di dalam rangka untuk menambah bekal hidup kita di dunia, yaitu dengan ilmu, dan untuk menambah bekal kita kembali kepada Allah, yaitu dengan amal. Marilah kita selalu memohon kepada Allah ilmu yang kita peroleh di pengajian ini dan pengajian-pengajian yang lain pada malam hari ini dan malam-malam yang lain. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barakah, yang bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Dan kita mohon kepada Allah amal kebaikan yang kita laksanakan pada malam hari ini dan sebelumnya dan sesudahnya dijadikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Melanjutkan pengajian kita tentang rambut, ya. Tentang rambut. Kemarin kita terangkan dalam pengajian kita tentang uban dan seputar uban. Selanjutnya tentang hukum mewarnai, ya. Hukum mewarnai rambut. Hukum mewarnai rambut. Hukum mewarnai rambut, ulama dalam hari ini banyak berkomentar. Karena banyaknya riwayat-riwayat yang menerangkan tentang mewarnai rambut.
Nyemir lah bahasa gampangnya, nyemir rambut. Dan satu hadis dan hadis yang lain, riwayat tersebut memiliki makna yang berbeda, sehingga ulama dalam hari ini berbeda pendapat. Kita baca dulu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi dawuh, ghayyirus syaibah wala tushabbihu wala tashabbahu bil yahudi. Kata Nabi, ghayyiru, robah asy-syaiba, uban itu jangan dibiarkan hitam, wala jangan dibiarkan putih, robah warnanya, ijo ta, oren ri, oren ri, abuna. Wala tashabbahu bil yahud, jangan kau meniru orang Yahudi. Mun bian pote pada neka berarti pada na Yahudi bian neka. Tashabbahu bil yahud, jangan kau niru orang Yahudi yang membiarkan ubannya. Wes kadung gediku moleh tuku semir, jangan terburu-buru. Tolong alon-alonan tolong. Karena hadis itu banyak, makanya wajar kalau ulama itu berbeda pendapat. Iki ngomong gede iki, hang endi hang bener. Ya bener kabeh. Yang ruwet sampean ini. Nah, nanti bagaimana kita menggunakan saja, katakan mewarnai rambut. Ada yang mengatakan dianjurkan mewarnai, ada yang mengatakan tidak usah mewarnai. Gimana? Ya kita tinggal milih saja. Kan gitu. Saya Beb sudah tua. Saya lebih tenang jiwa saya kalau rambut saya biarkan putih seperti ini, biar saya selalu ingat sama Allah. Kan gitu. Ya biarkan putih. Lama-lama rondo di sebelah rumah itu mulai mesem-mesem ya. Pacelek kan. Tetapan udah rumah foto kan yang gitu. Jadi jangan bingung gitu. Jadi ada hadis yang berbunyi seperti itu, ghayyirus syaibah, warnai ubannya itu, wala tashabbahu bil jahud, jangan niru Yahudi. Hadis berikutnya juga yang diriwayatkan oleh Imam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari siapa? Sama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi dawuh, ghayyirus syaib, warnai rambutnya itu robah, jangan hitam. Wala tashabbahu bil yahudi wala bin nasoro. Hadis yang kedua ada apanya? Nasoronya. Nasoro itu Nasrani. Ya, ganti itu kata Nabi, uban kamu itu ganti. Jangan kau sama Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, hadis sahih pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim, juga disebut dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ali bin Syihab qala Abu Salamah bin Abdurrahman. Ada seseorang yang namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, dia bercerita anna Aba Hurairah radhiyallahu taala anhu sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, innal yahuda wan nasara, wang Yahudi dan orang Nasrani itu la yasbughuna, mereka tidak mau semiran. Mungkin kita lihat ya, kalau film-film itu yang menggambarkan pendeta zaman itu kan rambutnya putih dibiarkan. Fakhalifuhum, jangan niru mereka.
Jangan niru mereka. Artinya kalau mereka membiarkan rambutnya putih, ya kamu harus warnai, jangan niru mereka. Selanjutnya, bagaimana ulama berkomentar tentang hadis-hadis ini? Apa tidak ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan andai kata dibiarkan putih juga tidak apa? Juga tidak apa-apa. Apa tidak ada hadis-hadis yang lain kalau dibiarkan putih tidak ada? Ada. Mana? Yang sudah kita baca kemarin itu. Ketika Nabi, apa ini? Ini adalah cahaya. Ini adalah cahaya. Rambut putih ini adalah cahaya. Ketika cahaya, ya biarkan saja, kan begitu. Nah, bagaimana komentar ulama? Qala al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi syarhi sahih Muslim menerangkan qala al-Qadi yang mengatakan ikhtalafas salaf minas sahabah wat tabi'in fil khidab wa fi jinsihi. Para ulama-ulama terdahulu termasuk golongan ulama dari para sahabat, ulama daripada tabi'in dan seterusnya, mereka berbeda pendapat tentang adanya semir. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan tarkul khidabi afdal, dibiarkan putih itu lebih afdal. Ada tak sambil semir, dibiarkan putih itu lebih afdal. Apa alasannya kok dibiarkan putih itu lebih afdal? Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yughayyir syaibahu. Nabi tidak pernah semiran, itu saja sudah. Nabi kan tidak pakai semir. Loh kan tidak putih. Apa putih cuman tidak banyak. Yang penting Nabi tidak semiran. Dengan keterangan itu ya sudah, biarkan putih lebih afdal menurut sebagian ulama. Nanti urusan perempuan lain. Kalau perempuan disuruh istrinya, istri disuruh suaminya, ya harus disemir. Rambutnya sira kelawu kaya mak lampir gitu. Semiran langsung wajib beli semir. Mana orang tidur sama mak lampir? Takut. Masa turu arep kudungan, katanya suaminya, rambut tira deh kaya mak lampir, kelawu. Lain. Ya. Jadi ini lanang dulu lah sementara ya, karena dia bisa memilih. Tapi kalau senang suaminya sama putih, apik rambut sira pirang kaya turis, ndak apa-apa, biarkan putih. Tergantung. Jadi ada yang mengatakan bahwa lebih afdal dibiarkan putih. Kala akhirun yang lain mengatakan al-khidabu afdal, diwarnai lebih afdal. Kenapa dikatakan itu? Karena khadaba jama'atun minas sahabah wat tabi'ina wa man ba'dahum lil ahadits allati dzakaraha Muslim wa ghairuhu. Kenapa kok lebih afdal disemir? Karena sahabat juga banyak yang mewarnai rambutnya. Banyak yang mewarnai rambutnya. Sahabat banyak dan hadis-hadisnya jelas, diantaranya ayahanda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Utsman atau terkenal dengan nama Abi Quhafah. Itu Nabi ketika datang kata Nabi, "Wih, rambutnya kari putih. Semir." Nabi yang menyuruh. Kan wis koyo kapuk begitu rambutnya. Abahnya Sayyidina Abu Bakar. Sehingga sebagian mengatakan ya ndaklah disemir afdal, tapi bukan wajib ya. Afdal boleh disemir, boleh. Sahabat banyak yang semiran, tabi'in banyak, dan hadisnya banyak pula yang menurunkan, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian, sekarang bagaimana dalam perbedaan pendapat ini? Qala al-Qadhi, al-Imam al-Qadhi, beliau mengatakan qala at-Tabrani, al-Imam at-Tabrani, seorang ulama besar yang namanya sering kita dengar,
beliau berkata, as-shawab annal atharal marwiyah anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitaghyirish syaibi wa bin nahyi anhu kulluha sahihah. Beliau ini Al-Imam At-Tabrani kayaknya menengah-nengahi. Jadi hadis-hadis yang mengatakan Nabi memerintahkan untuk bersemir seperti perintah beliau kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar, dan juga larangan untuk bersemir, hadis ini sama-sama benar, sama-sama sahih. Dan beliau mengatakan walaysa fiha tanaqud, tidak perlu dipertentangkan. Jari kene kediki, jari kene kediki, tidak usah. Karena hadisnya sama-sama benar, hanya dikondisikan saja. Ini ketika perintah untuk yang modelnya seperti ini, yang dilarang untuk yang modelnya seperti ini, kan gitu. Apa diantaranya? Bal al-amru bit taghyir liman syaibuhu kasyaibi Abi Quhafa. Oh iya, katanya Nabi merintah, iya. Loh tapi katanya Nabi tidak usah, dilarang, iya. Loh so, iya kabeh. Iya, yang diperintahkan untuk diwarnai kalau memang ubannya seperti Abi Quhafah, abahnya Sayyidina Abu Bakar, yang memang putih semua dan model seperti itu orang Yahudi, sehingga kata Nabi warnai. Memang Nabi memerintahkan jangan sama-sama Yahudi. Jadi Yahudi itu rambut Nasrani rambutnya putih kabeh. Nah, Nabi mengatakan semir. Tetapi kan ada larangan. Iya, wan nahyu liman lahu syamtun faqat, yang dikatakan tidak boleh diwarnai kalau putihnya cuman sedikit untuk apa diwarnai. Nah, jadi bisa saja dipadukan seperti itu. Atau kembali yang saya sampaikan tadi, kembali kepada pribadinya masing-masing. Qala wa ikhtalafa as-salaf fi fi'lil amrayni bihasabi ikhtilafi ahwalihim fi dzalik. Ma anna al-amr wan nahy fi dzalik laisa lil wujub bil ijma'. Nah, dan perintahnya Nabi untuk warnai itu pun bukan perintah wajib. Larangan Nabi jangan diwarnai juga bukan larangan yang sifatnya wajib. Jadi ada perintahnya bukan wajib, warnai. Tidak wajib, hanya afdol. Andai kata yang putih tetap, tidak saya putih saja, tidak apa-apa. Larangannya jangan diwarnai, itu juga bukan larangan wajib. Artinya, ya saya kepingin warnai, ya warnai, tidak apa-apa. Hanya sifatnya afdol dan tidak afdol. Nah, karena memang sifatnya afdol dan tidak afdol, bagaimana? Dilihat situasi dan keadaannya. Mungkin kalau putih baru mau diwarnai, kalau putihnya sedikit tidak usah. Atau keadaannya saya lebih senang putih, seperti saya contohkan tadi, saya kecocokan, saya merasa sudah tua, saya harus lebih dekat, dan ini peringatan, monggo. Sebagaimana saya sampaikan bahwa uban itu adalah adzan, uban itu adalah adzan, mati adalah qomat, adalah mati. Adzan sudah dekat dengan qomat. Jangan sampai qomat sampai belum siap-siap. Paham ya? Nah, jadi jadi masalah, tergantung sampean maunya gimana. Kepingin rodok lebih nom sedikit kan gitu. Karena ada apa yang menarik, warnai. Biar lebih keren, jangan coklat, hijau gitu. Wah, langsung keren, langsung celonoan gitu. Galal Ghazali wa qala ghairuhu, sebagian ulama juga berpendapat wa huwa ala halaini, dua situasi, dua kondisi. Faman kana fi maudhi'i adati ahli subwi au targhi fa khurujuhu anil adati syuratun wa makruhun. Ya, ada juga yang mengatakan lihat situasi lah, lihat situasi. Lihat situasi daerah tersebut, enaknya gimana. Kalau emang enggak, kalau di daerah saya, kalau ada orang tua terus diwarnai kaya di abang-abang kaya berandalan, enak ya dibiarkan saja putih. Kalau situasinya menghendaki diwarnai ya diwarnai, tidak masalah, tidak dengan. Juga ada juga yang mengatakan an yakhtalifa bi ikhtilafi nadhafati syaib
faman kanat syaibatuhu takunu naqiyatan ahsan minha masbugha fatarku aula wa man kanat syaibatuhu tastabshi'u fasubhu aula. Faman kanat syaibatuhu takunu naqiyah ahsan minha masbugha fatarku aula. Ya tergantung rambutnya. Ya kalau orang kiranya rambutnya itu ubanan tambah kelihatan rapi, dengan ubanan wajahnya kelihatan bersih gitu, rapi, dibiarkan saja lebih afdal. Ada orang kan macam-macam. Ada orang kos ubanan terus songkokan, kelihatan bersih, kelihatan jiwanya itu kelihatan dari wajahnya itu, ya sudah biarkan putih. Tapi kalau potongan putih terus panjang gembros, ya tukang sihir ini ya. Disemir saja ya. Jadi situasi lah gimana enaknya. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi diwarnai dan tidak diwarnai itu sebetulnya sama-sama boleh. Yang tidak boleh itu ruwet. Jangan ruwet. Nah, ada warnai biar diwarnai. Ada diwarnai biar tidak diwarnai. Kok ruwet? Loh saya gimana? Ya terserah sampean pilih. Sekarang diwarnai. Nah, sekarang lebih menjurus lagi, diwarnai dengan warna hitam. Nah, ini masalahnya kan. Yang sering ditanya, kalau warna hitam bagaimana? Wa amma hukmul khidab bil aswad, ya. Faqad bayyana ahlul ilm fihi mastambatuhu minal ahadith. Hadis-hadis dipelajari tentang warna hitam ini. Yang pertama hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wan Nasa'i an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bis-sawad ka hawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun, akan ada sekelompok manusia, fi akhir zaman, di akhir zaman akan ada sekelompok manusia di akhir zaman, yakhdibuna, yang mereka menyemir rambutnya bisawad, dengan warna hitam. Mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam. Kahawasilil hamam, seperti bulu hamam? Merpati ya? Merpati. Seperti bulu merpati. Bulu merpati berarti merpati yang warnanya hitam. La yurihuna raihatal jannah, tidak bisa mencium bau surga. Berarti hadis ini mengarah kepada larangan semir dengan warna hitam. Loh kalau dia semir, jangan terburu-buru, sabar, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ya, kata Nabi akhir zaman nanti hanya orang yang semir rambutnya semir hitam sampai seperti bulunya burung, hitam cemeng. Tidak bisa nyium bau surga. Satu. Hadis berikutnya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, ghayyiru syayb, warnai rambut, uban-uban dikelir, warnai. Wala tuqarribuhu as-sawad, tapi awas, kalau mewarnai jangan dekat-dekat dengan warna hitam. Jadi hadis ini juga mengarah kepada larangan mewarnai rambut dengan warna hitam. Hadis berikutnya, hadis yang kedua tadi hadis sahih akhraju Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Wa an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis sahih akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Utiya bi Abi Kuhafata, datang Abi Kuhafah, yaitu abahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abdullah, nama asalnya Abdullah, panggilannya Abu Bakar. Bapaknya namanya Abu Kuhafah, jadi Abu Bakar bin Abu Kuhafah. Abu Kuhafah itu nama aslinya Utsman. Jadi nama asalnya Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Yauma Fathu Makkah, ketika Fathi Makkah. Wa ra'suhu, rambutnya, wa lihyatuhu, jenggotnya, abahnya Sayyidina Abu Bakar katsaghamah, seperti pohon saghamah. Saghamah ini syajaratun baydha'us thamar wazar. Jadi idza yabisat ishtadda bayadhu. Jadi ada pohon yang pohon ini daunnya warnanya putih, buahnya warnanya putih, bunganya juga warnanya putih. Jadi putih. Kalau kering tambah kelihatan putihnya. Itu namanya pohon saghamah. Bahasa Arabnya Allah alam, Indonesianya apa? Yang penting namanya saghamah. Jadi abahnya Sayyidina Abu Bakar itu menghadap Nabi ketika Fathu Makkah, jenggotnya putih, rambutnya putih, seperti pohon gitu. Qala Rasulullah, Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadza bi syai'." Ini warnai. Wah, putih kabeh kata Nabi. Warnai rambutnya itu. Wajtani busawat, tapi jangan diwarnai hitam. Jadi hadis 3 ini menerangkan bahwasanya larangan ya dari Nabi untuk mewarnai rambut dengan warna, sehingga mayoritas ulama mengatakan warnai tapi jangan hitam. Di antara Al-Imam Ibnu Ruslan atau Ibnu Arsalan dalam Alfiyah Zubat mengatakan wa harramu hidaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Wa harramu, banyak ulama yang mengharamkan hidaba sya'rin, mewarnai rambut, bisawat dengan warna hitam, li rajulin lanang, wa imra'atin wadon, tidak boleh. La lil jihad, boleh ada pintu untuk warna hitam bagi orang yang akan berjihad, boleh, biar musuh itu takut. Rambutnya wih nom, padahal semiran kan itu. Jadi untuk menggetarkan musuh. Kalau wong putih kabeh rambutnya tuwek tambah wanen maksudnya. Tapi mayoritas selain untuk kepentingan tertentu mewarnai dengan warna hitam, mayoritas ulama lebih memilih yang hukumnya haram. Selanjutnya, nah, madhab kita bagaimana? Kata Imam An-Nawawi, wa madhabuna istihbabu hidabi syayb lil rajuli wal mar'ati bi sufratin aw umratin wa yahrumu hidabahu bisawad alal asah. Nah, madhab kita bagaimana? Syafi'i. Madhab kita Syafi'i disunnahkan untuk mewarnai rambut dengan hadis-hadis jangan dibiarkan hitam, jangan dibiarkan putih, kan Nabi gitu. Sehingga ulama sepakat sunnah mewarnai rambut. Sunnah, kecuali memang situasi yang menghendaki untuk dibiarkan putih, sebagaimana saya terangkan lagi, sudah usah diulangi. Nah, jadi madhab kita sunnah mewarnai kalau memang menghendaki seperti itu, tapi dengan warna kuning, warna coklat, warna merah, dan mewarnai dengan warna hitam. Pendapat yang lebih unggul, lebih kuat mengatakan haram. Sebagian makruh. Jadi minimal sudah makruh, tapi sebagian yang banyak mengatakan haram berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wajtanibus sawat, kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar, warnai rambut itu, warnai, jangan putih kaya wit saghamah seperti itu, tapi jangan diwarnai dengan warna hitam. Paham nggih? Terus yang lain bagaimana ya? Yang lain bagaimana?
Ya, yang lain berkomentar, ya, pendapat yang lain berkomentar, yang haram diwarnai dengan warna hitam itu, ya, dengan warna hitam itu warna yang sekiranya untuk menipu orang. Annal khidab bisawat al-manhi anhu hidabut tadlis ka khidabi sya'ril jariyah wal mar'atil kabirah wa khidabus syekh yang fa innahu minal ghishi wal khida'. Yang tidak boleh itu mewarnai dengan niatan untuk menipu. Seperti budak ketika zaman itu, budak kan bisa diperjualbelikan, ya. Budak bisa diperjualbelikan. Sehingga biar budaknya itu katon seger, padahal budaknya sudah ubanan disemir hitam, sehingga nanti si pembeli akan tidak boleh nyemir hitam kalau seperti itu. Atau perempuan sudah tua, rambutnya putih disemir, bergaya, ya, bergaya biar kelihatan nom, masih gini didempul nom, ya. Akhirnya laki-laki tertarik mau kawin. Saya lihat mana perempuannya itu mau ta'aruf, kalau aku rambut cemeng, ini didempul, tertarik, sudah didokak, dilewer semuanya. Itu tidak boleh gitu. Itu namanya penipuan. Lah perkara perempuan sudah ubanan gini terus disemir, suaminya yang nyuruh, tidak apa-apa untuk menghibur diri kan ya. Walaupun tuwek di nom-nom, tidak apa-apa, karena memang sudah suami istri. Betul sebaliknya, laki-laki semiran gini agar supaya perempuan mau, tidak tahunya tuwek, kan gitu. Nah, itu semir seperti itu, sebagian ulama mengatakan ya tidak boleh yang seperti itu. Apa sebab? Karena juga ada banyak riwayat beberapa sahabat yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam, ya, rambutnya warna hitam. Jadi bagaimana ya kesimpulan daripada mewarnai rambut dengan warna hitam? Kesimpulannya mayoritas ulama mengatakan jangan hitam, ya coklat. Yang penting jangan hitam lah, coklat kehitam-hitaman ya kan masih dalam kategori coklat. Seperti pakai pacar daun itu Pak, ditumbuk, itu kan dijual sekarang sudah halusnya dipasang. Karena itu nanti jadinya merah tapi tua, coklat gitu, merah tapi tua. Itu tidak masalah. Yang penting jangan, mayoritas mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana hitam? Jangan. Tapi ada ya walaupun tidak banyak yang memperbolehkan mewarnai dengan warna hitam. Kalau untuk jihad atau perempuan dengan perintah suaminya walaupun hitam boleh. Hanya yang kemarin saya sampaikan yang saya harus diingat lagi. Sekarang setelah tahu warna itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang perlu diperhatikan cara memilih alat yang digunakan untuk mewarnai rambut. Sekiranya dipakai dikeramasi, luntur semuanya, tinggal warnanya saja. Kalau masih ada apa-apanya yang sekiranya menjadi sebab terhalangnya air ke rambut, ya tetap tidak boleh walaupun warnanya bukan hitam. Wah repot Beb, dibiarkan putih saja tidak apa-apa. Toh mewarnai itu hukumnya tidak wajib. Terus repot saya nanti malah tidak sah sholat saya biar putih gini sudah lebih bagus kok, lebih ganteng saya. Tidak apa-apa. Istri saya ngomong lebih senengan putih kayak gini koyo Pak Yai, jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seras deh ya.
Yang penting kita tahu hukum agar supaya tidak bingung. Kita sampaikan begini dengan jelas ini agar supaya tidak bingung yang pertama, yang kedua agar supaya tidak gampang menyalahkan orang. Jadi duduk permasalahan tahu iki semero sojo cemeng wis, kalau ada orang tanya jangan hitam, banyak yang ngelarang. Tapi terpaksa andai kata melihat orang yang semiran hitam, ya berarti dia mengikut sebagian ulama yang mengatakan boleh. Kan enak seperti itu kan, tenang kan. Apalagi perempuan, mungkin diperintah oleh suaminya dan seterusnya. Lihat situasi lah mana yang lebih tumak nina dalam diri sampean dan tidak ada niat jahat. Nah, tadi katakan kalau ada semir hitam untuk niat jahat kan gitu, biar terus nanti ke pasar katon ganteng, itu kan niat jahat namanya, seperti itu. Jangan mejeng stuwek, mejeng nang taman Belambangan semiran cemeng tua keladi. Tambah tua tambah ya, itu kan ada unsur-unsur tidak baik ya. Sekarang kembali istafti qalbak, tanya sama hati sampean sendiri, karena hati sampean itu jujur. Ketika sudah sampai ke cangkem, kadang-kadang cangkem ini bohong. Sudah, kenapa sampean mau semiran? Kan gitu. Dia tanya sama hatinya, kenapa kok harus hitam? Tanya sama hatinya. Kan hati sampean mengatakan, enggak, sebetulnya ya wes ojo kan gitu. Terserah. Ya, agar supaya itu maksud saya tidak bingung dalam menentukan sikap pribadi dan tidak gampang menghukumi ataupun bahkan sampai menyalahkan orang lain. Akhirnya urip sampean sumpek, ruwet. Karena seperti itu. Makanya makin sampean ngaji, makin berilmu, insya Allah akan makin menambah ketenangan jiwa, insya Allah. Kita lanjutkan. Wa antakhdibal mar'atu al-muzawwajatu. Ya, ini berkaitan bagaimana kalau mewarnai tangan pacar, istilahnya pacar ya. Pacar boleh ya, boleh bagi wanita untuk mewarnai ya, memacari tangannya dengan syarat wanita itu al-muzawwajah, yang sudah kawin, sudah bersuami. Kalau perawan tidak perlu pakai pacar-pacar, itu menarik pandangan orang. Iya kalau dia keluarnya pakai kaos tangan. Nah kalau tidak pakai kaos tangan, loh katanya tangan bukan aurat, Beb. Iya, kita ikut pendapat ulama yang mengatakan tangan bukan aurat, wajah bukan aurat, kan gitu. Ketika pakai pendapat ulama yang mengatakan wajah itu aurat sehingga sudah menggunakan cadar, ya sudah, memang dia pakai cadar, kan gitu. Walaupun diukir ini tidak kelihatan orang, kan begitu. Ya, nah, sekarang kita mayoritas masyarakat kita mengambil pendapat yang mengatakan wajah itu bukan aurat, tangan itu bukan aurat. Memang bukan aurat. Ya, wajah yang bukan aurat itu wajah yang sampean biarkan begini, ini wajah ini bukan aurat. Lah perkara nanti dipoles lain urusan. Bukan berarti wajah itu bukan aurat terus boleh dipoles, dikelir-kelir. Lain urusan, kelir yang jadi masalah nanti. Kita ini kan di Indonesia, kita pakai mazhab yang wajah itu bukan aurat. Ya memang wajah bukan aurat, katakan pakai pendapat yang seperti itu. Tapi bukan berarti ketika wajah bukan aurat itu terus bebas digambar-gambari. Kan gitu. Tangan bukan aurat, memang tangan bukan aurat. Tapi ketika tangan bukan aurat terus dipacari, lah adanya pacar ini akan menarik perhatian orang gitu. Lain kalau sampean kaos tangan terus, lain. Akan menarik perhatian orang. Paham ya? Ya harus bisa menjaga diri gitu, harus menjaga. Baik itu yang masih belum bersuami ataupun yang sudah bersuami. Walaupun yang sudah bersuami sama saja. Yang boleh diwarna-warnai kan ketika bersama suaminya. Ketika keluar, wajah itu bukan aurat, tapi yang tanpa warna-warni tersebut. Eman-eman gitu, eman-eman ibadahnya, hari sembahyang, karena hal-hal yang dia sepelekan akhirnya menjadi sebab hancurnya ibadahnya, eman-eman. Nantilah
dandan di surga, tanding sama widodari biar suami sampean ndak lari ke widodari gitu. Abang kok ini hijau, koyo merak, ndak apa-apa. Ndak apa-apa, nanti tinggal sedikit, sabar Bu, paling 20 tahun lagi. Sabarlah gitu. Ditaruh itu kuas-kuas itu nanti dibawakan kalau mati nang kadile. Tapi di surga dodolan kuas, jangan khawatir. Ya itu karena boleh perempuan mau pacar boleh karena di annahu zina hiasan wa hiya matlubatun li zaujiha, dia sunnah boleh berhias boleh tapi di hadapan suami. Lah bagaimana kalau lanang edan Pak, lanang dikembang-kembang sini sudah tidak usah hukum serepet gitu. Lah hukumnya bagaimana? Ar-rajul wa kharaja bil mar'a ar-rajul fa innahu haram. Haram kalau laki. Haram. Apa tujuannya? Ya, apa saja yang itu pakaian kebiasaan wanita secara pandangan orang waras terus dipakai orang lanang hukumnya haram. Apa saja sudah yang menurut pandangan umum hanya untuk wanita itu dipakai orang laki haram semuanya. Lanang mau bihan gitu haram ya karena itu pakaiannya orang perempuan menurut pandangan orang yang waras ya, orang serepet mungkin, orang tidak normal tidak waras mungkin senang sama lanang bihan haram karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh la'anallahul mutasyabbihin bin nisa'i minar rijal, la'ana Allah Allah melaknat al mutasyabbih, orang yang orang al mutasyabbihin, orang-orang yang laki-laki yang merupai perempuan. Apa saja sudah, apa saja yang menyerupai perempuan haram. Makanya laki dilarang menggunakan cincin emas. Haram. Cincin emas haram karena itu bukan untuk laki-laki. Jangan ya. Sekali-sekali jangan. Kadang-kadang orang ini tukar cincin kemanten dari mempelai pria ngasih wanita dan sebaliknya menggunakan emas. Haram, Mbak, haram. Jangan. Kalau mau ngasih sesuatu yang manfaat, yang tidak haram. Jangan ikut tren ketika tren itu haram. Ya, jadi apa saja sesuatu yang biasa. Sekarang kan kadang-kadang aneh-anehan, zaman sekarang aneh-anehan ya. Nanti apa potongannya punya orang perempuan dipakai orang laki haram. Apa saja kecuali memang hal-hal yang biasa dipakai oleh orang perempuan tapi juga biasa dipakai oleh orang laki-laki. Dari segi apa saja kalau memang bukan khusus punyanya perempuan boleh dipakai laki-laki. Isya sudah ya. La ilaha illallah. Pertemuan akan datang kita sudah masuk bab wudu. Oh enggak ada akhir ya. Akhir daripada bab yang kita bahas apa yang dianjurkan untuk badan manusia kan dari awal diingat-ingat kan? Gunting kuku terus apa namanya? Yang sudah kita bahas pertama siwakan. Kemudian membersihkan ini badan kumur-kumur dan selanjutnya itu bagian-bagian yang memang dianjurkan, bulu, merapikan jenggot, kumis, membersihkan bulu-bulu yang ada di dalam tubuh manusia dan seterusnya sampai kita bahas tentang bagaimana mewarnai rambut. Nah, nanti insyaallah satu pertemuan lagi menyelesaikan diantaranya cukur. Nah, kita bicara dengan cukur. Apa semua potongan cukur itu boleh? Bebas atau ada memang potongan cukur yang tidak boleh. Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit. Nah, diantaranya mungkin satu pertemuan lagi sudah selesai. Yang dilarang itu adalah cukur model kozak. Kozak itu sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Hanya sebagian dipetak, gitu Pak. Petak.
sebagian dibiarkan. Itu haram. Haram. Kayak Pak Pri tentara. Nah, apa haram? Enggak, karena kan ditipisi. Tipis ini lebih tipis ke atas. Enggak, ini di petak. Orang melihat itu kan dicukuran itu. Sini dipetak. Petak. Di sini dibiarkan kayak kura gitu. Nah, itu kan nyala ya, nyala. Atau sekarang bukan dipetak sini toh, dipetak, petak. Di sini dikasih garis, dipetakin seret ya, dinggo dalane tumo gitu tuh. Semacam ya itu nanti yang seperti itu mendekati atau bahkan haram. Itu namanya qazak. Membiarkan menyukur sebagian, menjaga sama. Mungkin nanti kita itu yang belum kita jelaskan juga. Terakhir nanti khitan atau sunat. Nah, bagaimana sunat dalam pandangan Islam dan seterusnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhir la atqiya wa lama nahdha bil khair fa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أغفر من ستر صلاة الله توشد مصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ورضي عنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد آله وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.